ibadah. Kalau orang yang masih malas ibadah biasanya tidak bermakna bahasan-bahasan seperti ini, karena ini bahasan lebih kepada masalah detailnya ibadah. Ya, seperti bacaan-bacaan sholat pilihannya misalnya, ya sebagaimana surah kita pelajari sebelumnya, surah-surah yang dibaca dan bagian-bagian surah Al-Quran. Sekarang pun kita akan membahas tentang lanjutan bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat Isya, di sholat Jumat. Semua ini mungkin tidak akan dipedulikan oleh umumnya orang yang belum rutin menjaga ibadahnya. Tapi orang kalau sudah menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting bagi dia. Karena memvariasikan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW akan memperkaya nanti timbangan amal kita pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya ada tata cara sholat malam Nabi, ada yang pertama disebutkan Nabi biasa sholat 2 rakaat, terus begitu sampai 10 rakaat, lalu witirnya 1. Juga pernah disebutkan Nabi SAW sholat 2 rakaat semuanya sampai 8 rakaat, kemudian witirnya 3 sekaligus, dengan witirnya hanya 1 kali salam. Tidak ada 1 kali tahiyat, maksud saya tidak ada tahiyat pertama. Nabi SAW juga pernah mengerjakan 4-4-2-1, pernah juga beliau kerjakan 4-4-3 sekaligus, beliau pun pernah mengerjakan 8-2-1, beliau juga pernah kerjakan 8 dan 3 witir sekaligus, beliau pun pernah mengerjakan 9 rakaat dengan 1 salam. Jadi witirnya cuma 1 kali. Beliau pun SAW pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus semuanya. Nah, tugas seorang muslim agar dia mencatat di buku amalnya semua tata cara sholat ini. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Misal kita rutin memilih sholat malam yang 2 rakaat salam misalnya. Itu oke, kita jalankan seperti itu. Namun yang 4 rakaat, 8 rakaat, 9 rakaat tadi kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Tujuannya agar di buku amal kita tercatat semua yang Nabi SAW pernah contohkan. Nah, ini yang sedang kita bahas, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi bagaimana kita memperkaya nanti timbangan amal kita dengan amal-amal saleh. Makin sering kita sibuk dengan amal-amal saleh, maka makin dekat dengan Allah dan makin dipenuhi semua kebutuhannya. Itu mutlak. Ya, kalau seseorang ingin agar doanya mustajab, hajat-hajatnya dipenuhi, kalau dia berbuat salah, dia beristighfar, Allah maafkan, maka dia harus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disia-siakan, ya. Karena pendekatan diri kepada Allah ini akan menghasilkan tentu efek timbal balik. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintai, dengan amal-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan